Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami sudah memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Saat yang terindah ini kami ingin mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat pencerahan kepada diri hamba-Mu. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, yang bukan dari Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bibir lidah hamba-Mu harus mewartakan kebenaran-Mu Tuhan. Yang bukan dari Tuhan tolong kunci rapat-rapat. Terima kasih kami membuka hati kami lebar-lebar untuk benih firman-Mu. Kami percaya hanya firman-Mu yang bisa mengubah hidup kami Tuhan. Hanya karena Engkaulah kami tenang. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapa di sorga, pada Tuhan, pada hambanya, bersama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Trisno, dan hamba-hamba Tuhan, serta anak-anak Tuhan yang mempercayakan saya untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama saya minta maaf pada Bapak Gembala karena waktu itu mengundang saya Pak ya. Pernah mengundang saya masih tangguhkan gitu ya. Karena kami baru mengalami kedukaan gitu. Jadi saya terus terang terpukul sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, terpukul ya. Kenapa? Karena nanti kapan-kapan bisa dicerita, ini panjang ini ya. Karena beberapa hamba Tuhan, bukan 1-2 orang ya, bahkan puluhan, bahkan bisa ratusan, itu anak saya didoakan. Dan mereka semua menyatakan sembuh. Mereka menyatakan sembuh. Dan juga kita diperlihatkan sendiri bahwa anak saya juga sembuh. Tapi sekali lagi Tuhan yang punya. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan dan ada sesuatu yang tidak Tuhan mau nyatakan. Itu hak-haknya Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Tuhan itu pemilik segala-galanya. Pemilik segala-galanya termasuk kita. Nah, ada para penafsir mengatakan bahwa 1000 tahun itu di Mazmur 90 sama dengan hari kemarin. Ada lagi yang mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di luar Tuhan. Ibaratnya seperti itu. Jadi banyak penafsir seperti ini. Kalau kita ini sudah masuk ke dalam kerajaan sorga, itu waktunya itu cepat gitu loh. Makanya seandainya saya tadi dengar dari Bapak Gembala di sini ada juga yang baru anaknya dipanggil Tuhan ya. Betul ya? Ada hadir ya? Enggak hadir. Oh ada hadir ya, di ibu ya. Oh ya, sama ya Bu ya. Tenang, kalau kita percaya sama Tuhan, anak kita bersama dengan Tuhan. Ya, itu harus percaya. Kalau kita nggak percaya kebuacut Bu. Kenapa? Karena firman Tuhan yang jamin. Karena firman Tuhan bukan perkataan saya, bukan perkataan dari Bapak Pendeta Trisno. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan. Nanti kita akan masuk. Kebetulan ini kan masih suasana kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan, kita tidak akan pernah ragu lagi. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu ada tempat loh. Nanti kita kupas di situ. Nah saya percaya memang duka itu, anak itu kan buah hati. Apalagi kita yang merawat gitu loh. Anak saya sudah menikah 1 tahun. Kena penyakit yang mengerikan Bapak Ibu. Secara manusia saya protes. Tuhan kenapa? Saya berdoa, saya minta coveran tiap hari. Tiap hari saya minta coveran. Saat kita penyembahan tiap hari. Kalau kita berdoa bukan sewaktu-waktu. Bukan kalau perlu, tapi tiap hari kita minta pengcoveran. Tapi ternyata enak. Nah, sorga itu Bapak Ibu, itu waktunya singkat. Kenapa? Karena tidak ada waktu di sana. Di sana terang terus. Kalau di sini kan ada waktu pagi, siang, sore, malam. Makanya ada waktu. Ada penafsir mengatakan
setengah jam itu sama dengan 20 tahun hidup manusia. Makanya mungkin ada yang ditinggal. Anaknya berkata, "Ma, Pa, tunggu aku sebentar kok nanti kumpul." Mereka sebentar. Menurut waktu kita, kronos kita lama. Kalau saya penafsir begini, andai kata 1 hari di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, 1000 hari di luar pelataran Tuhan, itu sama begini, 1 hari 3 tahun Bapak Ibu. Kalau dia ngomong seperti ini, "Ma, Pa, tak tunggu 7 hari tok kok." Berarti 3 kali 7 berapa? 21 tahun. Kenapa mereka cepat? Karena mereka tidak ada waktu. Dan mereka itu tidak ada tubuh jasmani. Tubuhnya tubuh kemuliaan. Tidak ada capek. Yang membuat capek itu ini loh, tubuh jasmani. Yang membuat kita malas kita berdoa itu tubuh jasmani. Yang membuat kita itu tidak bisa puasa itu tubuh jasmani. Lah ada berkata seperti ini, apa surga itu monoton ya seperti itu? Enggak. Banyak. Dan kita juga, saya diperlihatkan kok. Sesudah anak saya meninggal diperlihatkan kok. Anak saya menari-nari di pelataran, ada halaman. Dia pakai baju mempelai. Dan kita di sorga. Itu seizin Tuhan Bapak Ibu. Ada Alkitab, ada firman loh itu. Itu mendengar. Tapi seizin Tuhan loh. Contohnya apa Pak? Orang kaya, ini menyimpang sedikit. Orang kaya di neraka, Lazarus dengan Abraham. Jaraknya berapa meter itu? Jauh. Tapi mereka bisa berkomunikasi, tapi karena ada Tuhan loh. Sekali lagi karena Tuhan. Bukan karena kita terus kita meminta. Tuhan, aku mau ngomong dengan anak-anakku. Nggak boleh. Kita harus sentranya Tuhan dulu. Baru Tuhan nanti. Itu maunya Tuhan disampaikan. Sekali lagi, intinya Tuhan. Kenapa? Karena saya sering ngalami Bapak Ibu. Saya sering ngalami. Contoh-contoh kecil aja sebelum masuk. Saya bingung urusan asuransi rumah. Tahu-tahu hambanya Pak Teddy. Itu istrinya dimimpiin. Pertama dimimpiin anak saya. Dia bilang, "Ai bilangkan, Papa enggak usah takut. Asuransi turun dengan nilai. Nilainya diketik." Dia langsung pada waktu masih tidur di rumah saya. Waktu Imlek diketik. Dia takut untuk ngomong sama saya. Begitu asuransi keluar dia ngomong, "Saya sebenarnya takut mau ngomong. Ini saya capture. Di WA nggak bisa loh kita bohong tanggalnya." Bilang asuransi turun dengan nilai sekian. Ada ganjilnya. Saya cek hampir persis loh. Tuhan Maha mendengar. Dan dia melalui anak bisa sampaikan. Bisa melalui malaikatnya bisa sampaikan. Itu mau-maunya Tuhan. Yang penting begini. Kala kita berduka, kala kita ini sedih, yuk sentra kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan ngomong, "Oh hamba Tuhan kuat, Pak Trisno kuat." Oh enggak ada kuat loh Pak, betul? Enggak ada manusia kuat. Saya aja pelayanan ini Bapak Ibu, saya nangis tadi itu berangkat. Kalau ingat nangis. Tapi saya bilang, tadi bila roh Allah ada di dalamku. Saya bilang, roh Allah ada di dalam diriku. Aku bersuka cita, istriku bersuka cita. Bagaimana saya nggak bisa mendelay pelayanan Pak waktu ditawari Pak Pendeta Trisno. Karena apa? Saya nangis terus sedih. Saya pernah bawa tab ini Bapak Ibu. Saya mau bikin itu konsep firman Tuhan. Nggak masuk. Makanya banyak sekali. Saya minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu saya delay pelayanan setengah tahun Pak. Bulan ini saya tebus, ampuni saya Bapak. Ini penuh terus saya. Penuh terus sampai nanti ini ada malam pencurahan Roh Kudus, ada bupras saya tolak bolak-balik bupras, nanti minggunya lagi. Kemarin di hari kenaikan Tuhan Yesus di gereja lokal tempat kita, sebelumnya di tempat yang lain, banyak yang masih luar kota saya tolaki semua. Kenapa? Sedih. Tapi kesedihan kita tidak boleh berlarut-larut, ya. Karena kenapa? Sakno rek. Betul ya, Cik ya? Sakno masih muda, betul ya? Pasti bilang gitu ya, setuju? Sakno umurnya anak saya 27 tahun. Sing sakno iku awake dhewe. Kenapa? Kita hidup masih mikirno cicilan. Bener? Kita hidup masih mikirno lu bayar uang sekolah anak lo, bayar listrik. Mosok mentang-mentang kita temannya Pak jemaatnya Pak Pendeta Trisno, saya temannya, saya ngomong sama tukang PLN sana. "Pak, saya nggak bayar, saya kenal sama hambanya Pak Trisno." Iku sopo? Iya toh.
Kita masih mikir loh. Masih pernah sakit pusing loh. Masih loro untu loh. Sik loro hati mana? Betul? Yang enak itu yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Dikatakan apa? Makarios, berbahagia. Berbahagia yang tidak semu, tidak temporari. Itu makarios. Bapak Ibu Saudara sekalian mengenal Tuhan itu punya makarios. Amin. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Amanat agung serta kasih Tuhan Yesus. Itu saya beri judul seperti itu ya. Amanat agung serta kasihnya Tuhan Yesus. Kita baca Lukas 24, 50 sampai 53. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ganjil, kemudian kita yang terakhir 53 kita baca bersama-sama. Judul perikopnya apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Karena 18 kemarin kenaikannya, kita masih dalam suasana kenaikan. Saya bacakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ganjil, suara keras 51. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. 53 sama-sama, 23. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hamba-hamba Tuhan yang pernah bicara, beberapa orang, bahwa peristiwa Paskah itu lebih penting daripada semuanya. Pernah dengar seperti itu? Ada yang pernah dengar? Tapi kalau saya pribadi, asumsi saya pribadi, bukan hanya Paskah Bapak Ibu. Tapi Natal itu juga punya value sendiri. Paskah punya value sendiri. Kebangkitan punya value sendiri. Bahkan kenaikan juga punya value sendiri. Kenapa? Karena sejarah mencatat di dalam firman Tuhan. Kalau dicatat di dalam firman Tuhan ini berarti penting dan ada nilainya. Yang setuju katakan amin. Contoh Natal, ada peristiwa raja-raja kecil, orang-orang Majus datang memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Dan pembunuhan anak-anak yang kecil di bawah 2 tahun oleh Raja Herodes. Paskah ada penting juga. Kenapa? Karena pada waktu Paskah Tuhan Yesus secara manusia mati di atas kayu salib. Itu waktu membuktikan Yesus mati itu apa? Lambungnya kenapa? Ditombak, membuktikan. Itu ada sejarah mencatat Bapak Ibu. Pada waktu kepala pasukan itu harus memenuhi standar SOP. Kenapa? Karena orang yang mati di kayu salib itu harus ditusuk. Apakah itu mati pura-pura atau pingsan? Kalau tidak dibuktikan mati, itu nanti dia pulang, ada saudaranya yang menurunkan atau teman-temannya menurunkan, sehingga mereka hidup lagi. Makanya sekalian dibunuh juga, ditusuk satu supaya dibunuh. Kedua, kalau memang ditusuk dia masih melihat, itu berarti orang itu masih hidup. Nah, sejarah mencatat kepala pasukan itu berdiri dekat-dekat Yesus. Dia seorang tentara, dia pakai yang senjata namanya hasta. Hasta itu tombak sejengkal selengan. Nah, pada waktu itu orang itu dinamakan Longinus. Longinus matanya itu ada bermasalah. Dia nyaris buta. Karena sudah umur gitu, Longinus, kepala pasukan. Dia melihat dengan pasti dan dia pastikan itu lambung, langsung ditusuk itu pakai hasta. Jelep, begitu ditusuk. Dikatakan dalam firman apa? Darah dan air keluar. Itu muncrat kena wajah dari Longinus. Begitu Longinus kena, dia refleks mundur, dia usap-usap itu matanya karena perih. Begitu dia usap-usap, dia melihat matanya terang lagi. Makanya dalam firman Tuhan mengatakan apa? Betul, ini adalah anak Allah. Itu Longinus Bapak Ibu. Sesudah dia mengenal Tuhan, dia tinggalkan berhala-berhala Romawi. Dia ikut jadi murid Tuhan. Dia penginjilan ke Turki dan Yunani. Dan Longinus menyebarkan terus kebenaran firman Tuhan.
Orang-orang sana jengkel dengan Longinus yang suka jangcuikung. Tahu jangcuikung? Kalau perempuan jangcuibo, mulutnya panjang. Memberitakan Injil Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Ditangkap di Kapadokia dia. Karena orang-orang jengkel supaya dia tidak bisa berbicara. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kapadokia? Dicabut giginya satu persatu. Sesudah dicabut giginya satu persatu, lidahnya dipotong itu Longinus. Longinus mati sebagai martir, tapi tidak keperdayaannya dia, masih dia cedal Bapak Ibu. Dia tetap memberitakan Tuhan Yesus, tapi dia akhirnya mati. Sejarah mencatat. Kebangkitan Tuhan Yesus, sejarah mencatat. Maria Magdalena, itu waktu ketemu dengan Kaisar Tiberius, dia membawa telur dalam keranjang. Makanya sekarang kan kalau Paskah pakai telur kan, betul? Nggak pakai bakpo toh? Ada yang pakai ganti bakpo? Onde-onde saya mau ya. Ya kalau ganti onde-onde saya mau. Ya. Saya dengan Pak Trisno ini satu liting. Kasih hamburger mungkin nggak mau Pak ya. Tapi lek onde-onde, cemblem apa itu pasti mau Pak ya. Ya karena kita orang kuno gitu loh. Ya toh kita muda-muda lah ngunyanya gitu loh. Nah, dia bawa itu satu keranjang telur. Waktu menghadiri Kaisar Tiberius, Maria Magdalena ini satu-satunya saksi wanita loh. Bukan satu-satunya. Maksudnya dia saksi hidup kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dia ngomong apa? Maria, katanya Tiberius, kenapa kamu beriman terus kepada Yesus yang sudah mati? Dia bilang, enggak, Yesus bangkit. Nah, ketawa semua itu. Para pembesar-pembesar sama kaisar. Orang sudah mati kok. Makanya kan dikatakan begini kan, murid-murid itu tentara-tentara yang jaga kubur Yesus itu disogok. Akhirnya tersiarlah kalau murid-murid itu mencuri mayat Yesus. Makanya kaisar itu ngomong apa? Itu dicuri. Enggak, dia hidup. Apa buktinya? Dia ngomong, aku bisa membuktikan kaisar bahwa telur ini aku angkat berubah menjadi kemerah-merahan. Wah, ketawa semua. Dia angkat telur itu sama Maria. Dia bilang apa? Christos anesti. Christos anesti. Christos anesti. Artinya apa? Kristus bangkit. Kristus bangkit. Tidak lama kemudian telur itu berubah kemerah-merahan. Itu sejarah mencatat. Makanya penting Bapak Ibu. Nah kebangkitan Tuhan Yesus juga Bapak Ibu dicatat. Tuhan Yesus bukan hanya satu orang yang menyaksikan. 500 orang dia naik ke surga. Makanya semua punya value. Punya penting sendiri, punya arti sendiri. Jangan mengkotak-katikkan. Tanpa Natal tidak ada kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Tanpa Paskah tidak ada karya penebusan. Tanpa kebangkitan tidak ada pembuktian bahwa Yesus bisa mengalahkan maut. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Manusia tidak bisa. Kenapa? Pada waktu manusia itu meninggal Bapak Ibu, itu darah mengental. Begitu darah mengental, itu keracunan seluruh tubuh. Karena nggak ada oksigen. Begitu keracunan, dalam 4 hari kemudian terjadi pembusukan. Hari ketiga, keempat itu pembusukan. Hanya Yesus Tuhan, dia bangkit. Dengan tubuhnya dia bangkit Bapak Ibu. Dengan tubuhnya loh, bukan rohnya. Dengan tubuhnya dia keluar. Oke, orang lain bisa berkata seperti ini. Pak, pada waktu ditutup lubang, itu kan batunya itu kan berat sekali. Penafsir ngomong ada sampai 1 ton lebih. Tidak mungkin secara manusia, Yesus seorang diri itu mendorong keluar. Terguling batu itu. Oke, katakan bolehlah. Seperti Simpson kan, kuat pada waktu itu mendorong. Oke. Berarti manusia bisa lakukan. Tapi soal kebangkitan manusia tidak bisa lakukan. Berarti apa? Apa yang Anda bisa lakukan? Lakukan. Yang tidak bisa Anda lakukan itu urusan Tuhan. Amin. Jadi hanya Yesus yang bisa mengalahkan maut. Dan bahkan tanpa kenayaan tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia pemilik segala-galanya Bapak Ibu. Makanya kita tidak keliru menyembah Tuhan. Kita tidak keliru menjadi milik Tuhan. Amin. Yang setuju tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kalau dia sekarang masih ada di Israel Bapak Ibu, mungkin kita kiblatnya itu ke sana terus. Jadi didik loro encok, aduh Pak Trisno, ono tiket pesawat enggak Pak? Aku tak nang Yerusalem Pak, ketemu Tuhan Yesus.
loro untu tak ke sana. Seperti itu kan? Makanya Tuhan itu ada di mana-mana. Dia naik ke surga, dia harus memberkati kita. Firman Tuhan mengatakan ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 2 kali dikatakan memberkati. Memberkati dalam apapun, dalam segala hal, sukacita. Dikatakan dalam ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah ini Bapak Ibu, kita harus disuruh Tuhan bersukacita. Kenyataannya kita sedih, betul? Kita susah, kita punya masalah aja, kalau nggak ditolong Tuhan susah. Tidur nggak bisa tidur, ngakan tak nyaman, tedung tak nyedah. Itu bahasa Inggris. Ya, betul kan? Ngakan tak nyaman, tedung tak nyedah. Itu bahasa Inggris Bapak Ibu. Ada yang tahu? Hah? Apa Inggris Timur? Ada yang tahu artinya? Makan tidak enak, tidur tidak pulas. Itu artinya. Nah, itu yang kita punya masalah. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan apa? Sukacita. Sukacita. Loh kalau sulit, ya seperti saya tiap hari berdoa. Bahkan mohon maaf, saya lepaskan itu ikatan batin saya dengan anak saya. Kenapa? Semasa di dunia dia anak saya. Tapi sesudah dia pulang itu milik Bapak. Itu bukan anak saya, itu milik Bapak itu. Kalau saya nangis terus, bisa anak saya namanya Ling, kamu datang mau ke rumah Ling, itu yang datang bukan Ding-Ding. Yang menyamar Bapak Ibu. Tahu sendiri kan yang nyamar siapa? Kita harus doanya sama Tuhan. Enggak boleh kita ini meminta-minta. Misal contoh anak saya meninggal, Ling, toko lagi sepi Ling, doa no papa ya Ling ya supaya rame. Enggak boleh. Itu bukan urusan anak saya Pak ya. Bukan urusan anak saya itu. Itu urusan Tuhan. Kalau kita sedih, kalau sedih, saya bilang begini. Rohku yang telah turun ke dunia orang mati. Angkat naik Tuhan pada kemuliaan-Mu Tuhan. Angkat naik pada kemuliaan-Mu. Terus lakukan. Nanti plong Bapak Ibu. Sedih lagi katakan seperti itu. Rohku yang telah turun ke dunia orang mati. Naik pada kemuliaan Tuhan. Diangkat Tuhan. Naik pada kemuliaan Tuhan. Terus lakukan itu. Susah, tapi lakukan. Mau gak mau seperti itu. Nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama di sorga yang mulia. Kalau kita taat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita dikumpulkan, itu firman Tuhan. Dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi, Tuhan memberkati. Yang kedua, Tuhan inginkan kita selalu berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah dalam ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pak, kita harus tidur di gereja. Dikatakan seperti ini kan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Apa kita harus tidur di gereja Pak? Untuk senantiasa memuliakan Tuhan? Enggak. Maksudnya seperti ini, kita ini bait Allah dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Kita ini bait Allah, kita sendiri yang harus berdoa mendekat diri kepada Tuhan. Dalam apapun juga, kita masak, kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kita nyetir, kita memuji membesarkan nama Tuhan, penyembahan. Di sela-sela kita kerja, kita lagi santai, kita memuji membesarkan nama Tuhan. Itu artinya senantiasa. Di dalam Alkitab versi mudah dibaca dikatakan mereka senantiasa tinggal di pelataran bait memuji Allah. Artinya kita terus berada dalam puji-pujian bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita ambil waktu untuk memuji menyembah Tuhan untuk GKI Kana? Apakah kita sudah? Atau Pak,
Lek aku ono masalah ya Pak, aku tak datang pada Tuhan. Kebanyakan seperti itu toh? Ya. Tunggu aku sakit Pak. Lek aku sakit nanti aku baru datang kepada Tuhan. Tunggu Pak, lek aku kefefet Pak. Bukan kepepet tapi kefefet Pak. Lek kepepet sih iso. Tapi lek kefefet itu wis aku tak datang sama Tuhan Pak. Itulah kita Bapak Ibu. Makanya Tuhan itu senantiasa memberikan firman-Nya kepada kita untuk kita lebih taat kepada Tuhan. Mengambil waktu yang terbaik untuk Tuhan. Agar kenaikan dari Tuhan Yesus ini tidak sia-sia. Kita ini tiap tahun rayakan, ya wis ngono-ngono ae Pak. Ya wis marine Natal, ya Paskah, kebangkitan, ya kenaikan. Enggak mungkin Pak dibalik ini. Enggak Bapak Ibu, ini ada peristiwa penting ini. Yang harus kita tahu. Yang ketiga, Tuhan mau kita menjadikan semua bangsa itu muridnya. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Bukan jemaat, di sini murid-murid tuh. Bapak Gembala ini memuridkan. Makanya kalau kita punya persepsi yang salah bahwa jemaat itu nanti akhirnya terjadi tarik-menarik Bapak Ibu. Gereja A narik gereja B. Betul? Gereja B narik gereja C. Gereja C narik gereja A. Muter ya. Yus iku-iku. Saya kadang-kadang kalau khotbah ndelokno, lho iki kok ono nang kene. Lho iki mana ono nang kene gitu loh. Tapi bersyukur GKI Kana cuma ada di sini. Amin. Ya toh kita mau tertanam. Akhirnya berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah akhirnya dari tarian jemaat ini merasa gembalanya ini jemaatku ditarik ini. Sakit hati loh dia. Ya mohon maaf ini, saya sebagai hamba Tuhan. Saya harus berkata, jangan sakit hati para hamba Tuhan. Karena jemaat itu murid Tuhan Yesus. Dan kita ditugaskan untuk memuridkan. Akhirnya saking sakit hatinya, ada statement yang keluar. Kamu kalau enggak sama saya, urip muka enak. Murka Tuhan turun atasmu. Karena jemaat, makanya hamba Tuhan itu sakit hati. Ojo sakit hati Bapak Ibu. Jangan. Kalau keluar udah biar keluar. Tuhan sanggup kok kirimkan orang-orang yang baik. Amin. Orang-orang yang taat. Tuhan sanggup. Asal hambanya dulu yang benar di hadapan Tuhan. Jangan menganggap jemaat ini jemaat. Orang-orang yang datang jemaat tapi murid Tuhan Yesus. Kalau murid diutus seperti Yohanes Pembaptis. Andreas salah satunya saya namanya. Ikut Tuhan Yesus. LO. Betul kan? Firman Tuhan mengatakan begitu loh. Ikut toh. Apa kau nang gini? Firman Tuhan ada dicatat. Nggak tahu mungkin Pak Trisno atau bapak-bapak itu. Yohanes pada waktu ditinggal muridnya. Yohanes mencak-mencak. Enggak toh. Kita harus selaras dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan keluar. Ya sudah. Keluar. Kita ada pemuritan lagi. Lapang dada. Yang keempat. Kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Kita diberi amanat agung. Gembalakanlah domba-domba Tuhan. Baca Yohanes 21 ayat 15. Sampai 17. Yohanes 21. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Next. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Next. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kata-kata perbendaharaan dari bahasa Indonesia ini sangat sempit.
Kalau dalam bahasa aslinya, Yesus itu bertanya seperti ini kepada Petrus. Petrus, apakah engkau agapau terhadap aku? Agape, kasih. Petrus menjawab, Tuhan, aku punya pilea. Seperti begini, saya mau tanya terhadap Denny. Den sudah makan, sudah sarapan. Denny ngomong, sudah ku. Tidak berapa lama kemudian saya tanya lagi, Den sudah makan. Mikir dia, kok mang wis takok, saya kita kok mana? Betul ya, gitu ya. Tapi karena sungkan dia jawab, sudah ku. Tidak berapa lama tanya lagi saya, Den sudah makan. Pasti ngomong, Ki Pak Andreas mari kehilangan anak iki rodok sedeng be. Betul kan, seperti itu kan? Kok takok sampai ping telu gitu. Nah, itulah perbendaharaan kita yang sempit. Tuhan Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau agapau terhadap aku? Petrus ngomong, Tuhan, aku mengasihi dengan pilea. Tidak lama kemudian Tuhan Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau bisa agape? Petrus ngomong, aku punya pilea. Dan ketiga kalinya Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau cuma punya pilea? Maka sedih hati Petrus, karena Petrus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Dia ngomong, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, bahwa engkau tahu aku cuma punya pilea. Agape itu engkau Tuhan. Makanya Bapak Ibu, gembalakan domba-domba. Dengan apa? Kasih agape. Supaya apa? Mereka juga bisa menularkan kasih agape kepada semua orang. Agape adalah kasih tak bermotivasi, kasih tak bersyarat, kasih yang tidak punya tendensi, kasih yang tidak punya aksi. Tapi kasih yang betul-betul seperti yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Kita Bapak Ibu, oh itu tugasnya Pak Trisno itu sebagai gembala. Enggak. Kalau kita diizinkan Tuhan sekitar kita, ayo gembalakan. Gembalakan mereka. Dalam bahasa Jawa, angoni mereka. Seperti ngangoni binatang itu loh. Angoni mereka, ayomi mereka. Agar mereka tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu punya kasih agape. Ya, jangan terus kita punya kasih yang bermotivasi. Aku lek nolong, aku oleh. Aku lek nolong, aku nanti diunggulkan. Kalau aku ngasih ke gereja, namaku dicatat. Sudah Anda dapat, Anda dan saya dapat rewardnya kalau begitu. Gak akan dapat reward dari sorga. Karena Anda dan saya sudah tercantum diunggulkan di situ. Enggak, kasih agape bukan seperti itu. Tanpa motivasi. Bahkan tanpa terima kasih. Saya diizinkan Tuhan Bapak Ibu setelah anak saya meninggal. Saya sisihkan uang. Enggak banyak. Untuk saya kalau lihat di Instagram. Itu ada ya sakit-sakit. Wih ratusan itu. Ada sakit kanker, sakit jantung, sakit apapun banyak itu. Lumpuh dan semuanya itu. Saya sisihkan itu. Kita bisa, terus bisa sembuh dan lain-lain itu. Kita sisihkan, kita kirim. Tapi nama saya nggak saya cantum. Bahkan nomor WhatsApp saya nggak saya boleh hubungi. Saya mau lakukan karena saya mengasihi Tuhan. Bukan saya mau melakukan, saya kepingin dikenang orang. Tidak. Jumlah sedikit Bapak Ibu. Tapi saya berharap ini bisa membantu mereka. Yang keenam, maksud Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan menyediakan rumah di sorga. Ini yang penting tadi ya Cik ya. Ini yang penting. Gitu loh. Tuhan Yesus bukan asal-asalan naik ke sorga. Nggak ada kerjaan dia. Terus dia iseng-iseng dia ambil anak kita. Dia iseng-iseng membuat kita punya masalah. Dia iseng-iseng membuat kita sakit. Enggak. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan rumah di surga bagi yang percaya pada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Itu ada dalam firman-Nya Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Ayo dibaca. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Judul perikopnya rumah Bapa.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Hai jemaat GKI Kana, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Hidup kita ini sengsara Bapak Ibu di dunia. Ya toh? Mohon maaf, banyak orang kaya yang karena banyaknya hartanya coba-coba untuk menyambung hidupnya dengan kekayaan membeli kesehatan, tapi nyatanya nggak bisa. Saya pernah cerita kok, teman saya untuk mempertahankan nyawanya, suaminya kan teman saya, istrinya, itu bulan 7 dan bulan 8 tahun 2021, 2 bulan 10 miliar. Mempertahankan 2 bulan. Iki 10 miliar Pak Trisno. Belikan kerupuk gitu, kira-kira ini cukup enggak tempatnya ya. Dan dia sebelumnya sudah mengeluarkan hampir 20. Jadi 30 M. Ento dipanggil Tuhan. Kekayaan enggak bisa jamin Bapak Ibu untuk kita ini survive di dunia ini. Makanya banyak orang yang kaya itu dalam firman Tuhan itu abot dunyoe. Merasa enak, padahal di sana itu lebih enak. Kita tahu di sana kita minta ampun loh kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa itu. Ternyata enak yo. Ternyata enak. Bagi kita yang percaya itu ada rumah. Agama apapun loh tidak ada loh jaminan seperti ini. Coba lihat. Nggak ada agama lain apapun yang menjamin bahwa Tuhan yang menyiapkan rumah untuk kita. Hanya Yesus. Katakan sekali lagi, hanya Yesus yang menyiapkan rumah untuk kita. Lainnya nggak ada. Begitu mati yuk, terbang-terbang gitu, wis gak karuan ya. Mau kita, begitu ucul roh kita miber-miber gak karu-karuan, nggak balik-balik, nggak mau toh. Ada rumah loh. Dan Tuhan itu maha kasih loh Bapak Ibu. Dia nunggu sampai detik terakhir. Kita mau bertobat apa enggak? Jangan bilang loh, wong jahat tak mungkin mlebu surga. Ojo loh. Pas detik-detik terakhir seperti penyamun itu apa penjahat itu. Tuhan ingatlah aku jika engkau ada di Firdaus. Tuhan Yesus enggak ngomong loh waktu sakit itu. Ngerasano kok aku dewe loro kok. Enggak, firman Tuhan enggak katakan seperti itu. Tuhan berkata apa? Hari ini engkau dan aku ada di Firdaus. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan itu menunggu saat terakhir. Saya ngomong dengan istri saya. Lek kita ini Bapak Ibu jadi Tuhan. Saya ngomong dengan istri saya loh ya. Sorry saya nggak ngomong sama Bapak Ibu. Lek kita ini jadi Tuhan. Separuh dunia ini akhirnya mati. Loh kenapa? Iki jengkel no tak cabut nyawa. Iki suka ngomel-ngomel tak cabut nyawane. Iya toh? Iki suka fitnah tak cabut nyawane. Iki ngantuan nang gereja tak cabut nyawane. Sing ngantuan enggak lah ya. Iya toh? Kayak kita sih jadi Tuhan, mati kabeh. Tapi kasihnya agape Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan memberikan kesempatan. Makanya ada seperti ini. Ada hamba Tuhan salah menafsir. Ya saya pernah dengar itu. Kalau dosa terhadap Roh Kudus itu tidak diampuni. Tapi kalau dosa terhadap Tuhan atau anak manusia bisa diampuni. Berarti Roh Kudus lebih tinggi tingkatannya daripada anak Allah atau Yesus. Betul seperti itu? Enggak. Ini berbicara apa? Kesempatan. Karena pada waktu Tuhan Yesus datang, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Makanya dia naik ke surga, turunkan Roh Kudus. Makanya ini kan malam pencurahan Roh Kudus kan, 10 hari. Doa loh Bapak Ibu ya, tercurah Roh Kudus. Roh Kudus ini kesempatan terakhir. Kalau kita diberikan kesempatan terakhir masih ngujat, ya kau no ampun. Itu maksudnya seperti itu. Tapi para penafsir orang-orang yang tidak ngerti itu ngomongnya seperti itu. Berarti tingkatan Roh Kudus itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Karena kalau menghujat anak Allah, anak Tuhan, anak manusia, itu diampuni. Kalau Roh Kudus tidak diampuni. Bukan seperti itu. Itu kesempatan. Nah, konklusinya. Kesimpulannya Bapak Ibu. Dari semua ini selama kita menjalani hidup, masalah pasti datang. Setuju?
Tanpa kita undang, masalah datang. Percayalah. Percayalah. Tanpa kita undang loh masalah datang. Kemarin begini, ada tetangga saya, papa mertuanya itu sehat, umur 62, sehat orangnya. Saya kenapa katakan sehat? Dia simpai dari Kiku Singkai, simpai loh, guru loh, tingkatannya wis tinggi. Dia tiap hari sepedaan terus, dia ngomong kalau sepedaan tuh keluar kota, PP, genjot sepedaan terus. Saya belum tentu bisa sepedaan loh Bapak Ibu, saya memang olahraga. Saya kalau sepedaan ini sakit ini. Sakit loh sepedaan itu. Dia sepedaan. Terus tiap hari nggak pernah berhenti dia olahraga. Sehat orangnya. Tubuhnya sehat. Nggak jendul petengi. Sehat. Sepele. Waktu berapa hari yang lalu dia sepedaan. Di Kenjeran. Gerimis. Gerimis. Dia bingung gerimis. Genjot sepedanya. Dia lari ke pom bensin ngiup. Bahasa Jerman ini ngiup. Berteduh. Masuk ke pom bensin Shell, di situ tuh ada got, ada pak kontrol kan, itu kan dikasih lempengan besi, ada lubang-lubang kan, betul kan? Nah sepeda itu kan banyak kecil, masuk ke situ cek julek, gak ono Bapak Ibu. Masalah datang tanpa diundang, tapi gak langsung mati. Dia masuk ke ICU 13 hari, anak Tuhan juga. Ayo, siapa yang tahu? Terus berkata, Tuhan kejam rek. Kok koyok ngono? Enggak, Tuhan enggak kejam Bapak Ibu. Banyak cara Tuhan memanggil manusia. Salah satunya melalui kematian. Enggak ono urip-urip iku nang surga, enggak ono. Begitu kita datang dengan tubuh jasmani ini diusir Bapak Ibu. Enggak cocok, enggak satu irama, enggak satu frekuensi. Kita dibalik nomene nang donya. Mati-mati apa awake dhewe? Koncone sapa lek umur 200, 300 ngono ya. Saya khotbah di sini 100. Bapak Ibu saudara sekalian, Pak ini mati. Saya khotbah di sini umur 300. Bapak Ibu saudara sekalian, masih ingatkah dulu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Trisno yang sudah dipanggil Tuhan? Enggak ingat. Cuma enggak eling wong 300 tahun umurnya. Saya mau kumpul siapa? Sak letingku gak ono kabeh. Downgrade 1 2 leting gak ono kabeh umur 300. Ya, saya enggak kepingin umur panjang-panjang dengan istri saya. Saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau berikan aku umur panjang, aku minta cuma satu, berikan aku kesehatan. Saya nggak mau menyusahkan anak saya. Saya nggak mau diselang-selang kono saya urip nggak mau. Kalau Tuhan tahu ke depannya begitu, bawa pulang aja aku Tuhan. Saya kepingin seperti itu. Kok saya cita-cita saya sederhana. Saya nggak kepingin umur panjang Bapak Ibu. Saya mau melihat saya bisa menyelesaikan tugas dan iman saya sampai garis akhir. Saya melihat anak-anak saya kalau memang diizinkan Tuhan punya anak, puji Tuhan. Kalau enggak diizinkan ya puji Tuhan. Wong kita milik Tuhan kok. Masalah datang itu tanpa diundang. Tapi percayalah bahwa masih ada Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan, ada harapan yang memberi kekuatan. Karena goal kita, sekali lagi saya katakan, itu bukan di dunia ini, tapi di langit yang baru dan bumi yang baru. Itu goal kita. Lihat tujuan kita, destinasi kita keliru di dunia ini, keliru besar Bapak Ibu. Tujuan kita itu langit yang baru, bumi yang baru. Nanti kalau di surga yang mulia, yang ceria, di sana pembawaannya ceria, betul? Yang pendiam, yang malu-malu di sana. Yang bawel suka ngamuan, pembawaannya apa? Neraka, gak mlebu surga. Iya toh enake, sing ngamuan, bawel, suka nggak troublemaker, itu dimasuk no surga. Gak ono itu di firman Tuhan, ndak ada. Makanya kalau ada yang pemarah, bawel, apa, ayo mandek saya tobat. Ya kanan kiri delon, ono sing bawel gak? Ono pemarah gak? Ya toh. Ono pembohong gak? Ono suka fitnah gak? Suka gosip-gosip gak? Ayo bertobat ya. Nggak ada di surga itu seperti itu.
Surga itu bukan pasar keputaran Bapak Ibu. Sing suka ngono ya. Lek nawar, aduh saya kalau tahu tuh. Saya tahu teman-teman saya kalau nawar itu, aduh ngeri saya. Iya, ngeri daripada nanti apa namanya kiamat itu kalau nawar. Iki po kek no. Wis, sakmene wis. Aduh Ci, gak oleh sakmono Ci. Oleh wis oleh kon wis untung. Mateng kon. Wis mari dikekno. Embo iki njaluk embo. Ya ampun, njaluk embo. Lek beli nang supermarket gak tau nawar. Lek nang pasar nawar. Ojo nawar-nawar ya. Mulai sekarang ojo nawar-nawar ya. Ya, pokoknya pantes saya ya. Ya ojo dikoploi ya. Pokoknya pantes gitu beli. Setuju? Setuju? Wah, ini calon surga, Pak. Lek setuju. Amin. Calon surga. Lek suka jelimet nawar-nawar, itu dikatakan apa? Orang kikir. Enggak masuk surga, orang pelit enggak masuk surga. Ya toh, sakno mereka. Ya toh, wis saya tahu itu istri saya. Wis jualan aduh sayur-sayuran di emperan itu. Begitu Idul Fitri, itu ngasih ilum apa? HR-an. Loh, lek HR-an kepada orang-orang sorry yang agamanya seperti itu ya pantes lah. Loh caci-caci lo njaluk. Aku gak dikei HR-an aku cari. Ya ampun, gak dikei ngamuk gak gelem blonjo. Mateng kon. Ayo kon, lek ono GKI kana koyo ngene ya apa iki? Perlu dibaptis maneh. Njaluk lho. Loh ya ampun gitu. Iya toh. Nah, jadi Bapak Ibu, kasihlah Tuhan dengan segala akal budimu, kekuatanmu serta ketulusanmu. Kalau kita semua mengasihi Tuhan, pasti kita bisa lakukan firman Tuhan. Amin. Ya, terakhir begini Bapak Ibu. Saya tergelitik. Mungkin Pak Trisno pernah tahu ya, ada lihat di YouTube tentang rame-ramenya persepuluhan, Pak. Ada yang lihat? Persepuluhan tidak boleh. Persepuluhan tidak wajib. Persepuluhan tidak diberikan. Loh itu rame loh sekarang Pak. Rame. Ada juga yang mereka punya pendidikan tinggi, dia backgroundnya tembok ratapan. Saya sudah ngecek di sini bahwa para rabi sudah orang Israel tidak memberi persepuluhan saat ini katanya. Jadi tidak wajib untuk memberikan persepuluhan. Duh, gini loh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini cinta sama Tuhan. Ya toh, kita cinta sama Tuhan. Nah kalau mereka ngomong Israel tidak memberi sekarang, konsekuensi harus jalan loh. Kalau mereka kiblatnya Israel, konsekuensi harus jalan. Sama harus seperti Israel, tolak Tuhan Yesus. Betul Pak? Harus tolak dong. Ojo sing kon Joko sak cuplik tapi kamu penolakan Tuhan Yesus kamu ndak lakuno. Saya tidak memberi perpuluhan karena orang Israel tidak memberi perpuluhan. Lu sakno to hamba-hamba Tuhan sing full timer. Sing memang dari situ kerjanya untuk Tuhan. Hamba-hamba Tuhan gereja yang di desa-desa yang kecil-kecil. Dari mana mereka hidup? Ya mereka itu pengusaha, mereka itu dibayar mbak gereja gede. Makanya mereka ngomong seperti itu. Saya pengusaha. Saya sekolah teologi ya, saya hamba Tuhan, saya memberi persepuluhan, ate lapo. Ayo sekarang saya ngomong, saya memberi persepuluhan, ate lapo mereka. Mau ngusik saya nggak bisa, saya memberi persepuluhan karena satu, saya mengasihi Tuhan. Cukup, anak saya semua yang meninggal, yang kedua, ketiga itu persepuluhan semua loh. Tanpa saya ngomong loh, mereka tahu karena papa mamanya persepuluhan. Dan mohon maaf, tidak pernah bolong. Meskipun saya mengalami masalah keuangan, nggak punya duit, saya persepuluhan. Nilai itu tergantung dari hati kita. Jangan ngomong Pak, aku sungkan persepuluhan cuma titik. Enggak. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat janda miskin memberikan persembahan 2 peser duit. Luntung. Sing orang kaya liparsi krotok. Tuhan Yesus ngomong apa? Janda ini yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia memberi saat dia tidak punya. Bahasa aslinya apa? Petokos. Dia memberi saat tidak punya. Mari dikekno, dia enggak ruh. Aku pengen mangan opo. Itu petokos. Tuhan Yesus inginkan seperti itu Bapak Ibu. Bukan dikekno kabel loh. Maksudnya dalam hal apapun kita memberi. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Gak usah ribut-ribut. Saya pikir gak usah ribut-ribut. Kenapa ribut-ribut? Kamu tuh ribut penginjilan. Banyak orang yang belum kenal Tuhan. Itu loh ribut no. Ojo kamu di gereja saling ngulit di gereja lain.
Asal mereka membenarkan ajaran kebenaran Yesus Kristus, bisa jadi dicela. Kecuali mereka itu tidak mengajarkan Yesus Kristus, atau yang kedua, motivasi hamba Tuhan itu duit, itu baru. Ada loh memang. Saya dengar sendiri. Kamu ikut di gereja saya. Kerjamu apa? Oh Pak, saya supplier gigi. Wah lumayan nih. Kamu boleh masuk gereja saya, tapi satu syaratnya. Persepuluhan harus beri kepada saya. Ada loh seperti itu. Telinga saya dengar sendiri. Itu dari orang dekatnya. Nggak boleh kalau begitu. Karena persepuluhan itu, murid Tuhan Yesus itu mengasihi, Tuhan memberi. Nah, enggak boleh. Jadi kalau hamba Tuhan prioritasnya persepuluhan, bolehlah kita tidak memberi. Kita doa kepada Tuhan, kasihkan persepuluhan kemana. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya firman Tuhan yang cukup singkat ini bisa memberikan kekuatan kepada kita, supaya kenaikan Tuhan Yesus, momen yang terbaik ini tidak kita sia-siakan. Kita mau jalankan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus, dan kasih-Nya kita nyatakan kepada semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus Allah yang mulia, Engkau sedang mencengkram setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Engkau akan menghibur, menguatkan, dan menolong setiap daripada kami. Dan bawa kami ya Roh Kudus menghormati Yesus, mengasihi Yesus lebih dari hari-hari yang lalu. Sebentar kami akan pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tetapi karya Roh Kudus yang telah memeteraikan firman yang ajaib akan terus menuntun kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, atas kehidupan rumah tangga, atas pekerjaan, atas pengharapan dari umat-Mu yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang nyata. Engkau sedang berperkara. Belas kasihan dan kemurahan-Mu mengalir atas kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga menyatukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Buat Bapak Presiden dan wakilnya. Buat semua jajaran menteri, DPR, MPR, TNI, Polri. Semua diberikan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyembah, hati yang tunduk takluk kepada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Agar negeri kami dipimpin oleh orang-orang yang bertanggung jawab, yang benar-benar punya hati untuk mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan pemilu tahun depan. Setiap isu yang diangkat sehubungan dengan pemilu, kami bakar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala fitnah, gosip, segala yang bukan dari Tuhan dan tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, kami buang, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, kami semua rakyat Indonesia, kami sudah dipersiapkan hanya memilih pribadi yang Tuhan berikan bagi kami.
Pilihan kami adalah pilihan yang tepat. Dan kami tidak mau Tuhan dipermalukan. Tetapi Tuhan Yesus, biarlah Tuhan semakin dipermuliakan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia milik Tuhan. Indonesia akan menjadi mercusuar bagi Asia, bagi dunia. Dan Indonesia akan menjadi tempat kegerakan besar melanda seluruh dunia bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Memberkati saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal mereka tidak bersama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan. Mereka juga di dalam berkat, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan. Bapa, sekarang kami menyerahkan orang-orang yang Tuhan tempatkan di hati kami. Orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami cintai. Biarlah belas kasihan, kemurahan, kebajikan Tuhan melimpah bagi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini. Tapi kami tidak pernah pulang dengan tangan yang hampa. Kami siap menjadi berkat dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan berperkara dan berkarya atas kami. Kami juga mendoakan partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan kasih dan kemurahan Tuhan menjangkau mereka semuanya. Sidang jemaat, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah sekarang kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, terimalah cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan terimalah persekutuan Allah Roh Kudus mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah jemaat yang kekasih, dan terimalah berkatnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.